Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila perlu diketahui kita sebagai warga negara Indonesia. Sebelum terbentuk perumusan Pancasila, pada 20 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Anggota perumusan Pancasila adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Ranes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya adalah Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wasid Hasim, Abdul Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Jokro Sujoso. Garuda Pancasila, Indonesia Nasional, Emblem in Momen Juang 45. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kaum muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 19 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Ir Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Sesuai dengan namanya, tim ini terdiri dari 9 orang. Adapun panitia 9 ini diketuai oleh Ir Soekarno dan didampingi oleh wakilnya Dr. Res Muhammad Hatta. Kemudian anggotanya adalah Ki Haji Abdul Wahid Hasim, Abdul Hakam Muzakir, Dr. Res Muhyamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokroyuso, dan A.A. Maramis. Panitia 9 adalah tim kecil yang dibentuk BPUPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya tim ini, diharapkan Indonesia bisa memberi kemerdekaan dengan sesegera mungkin. Panitia 9 bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang
pembentukan Dasar Negara Indonesia. Selain itu, tim ini juga mengemban tugas untuk membahas serta merumuskan Dasar Negara Indonesia. Dari tugas tersebut, pada tanggal 22 Juni 1946, Panitia 9 berhasil melahirkan Piagam Jakarta. Piagam tersebut berisi rumusan 5 dasar negara Indonesia, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 berhasil disusun dan diambil dari Piagam Jakarta hasil Panitia 9 dengan beberapa perbaikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai sejak Jepang membentuknya pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk Jepang dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI selama perjalanannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali, yang yakni pada 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung di gedung Chuo Sang-in Sang-in Jalan Pejambon 6, Jakarta. Gedung ini sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945 dan berakhir pada 1 Juni 1945. Dibahas perumusan Dasar Negara Indonesia. Pada 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI kemudian menggelar sidang kedua di gedung Chuo Sang-in. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang disetujui pada 16 Juli 1945. Adapun isi rancangan UUD 1945 adalah pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh UUD yang tersusun atas pasal-pasal. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1945 seiring dengan selesainya sidang kedua. Setelah itu, BPUPKI melapor kepada Jepang dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI. Anggota BPUPKI. Anggota Panitia 9 ini diambil dari panitia kecil yang dibentuk dalam sidang pertama BPUPKI. Anggota BPUPKI adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Ajrias Maranggis, Abi Kusumo, Tokro Sojoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin. Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan
berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia. Selain itu, BPUPKI juga memiliki beberapa tugas lain, meliputi membahas dasar negara Indonesia. Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan, membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota, membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tujuan BPUPKI untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945, mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.